Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kopipa Indah Ayu dengan NPM 1814141408. Saya dari kelas 7A, jurusan Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri guru BK yang profesional. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai profesional terlebih dahulu. Profesional artinya ahli dalam bidangnya. Berarti guru BK yang profesional yaitu guru BK yang ahli dalam bidangnya serta mampu menunjukkan bahwa dia ahli dalam bidangnya tersebut. Konselor adalah tenaga profesional yang memiliki kualifikasi profesional spesialis dalam bidang bimbingan dan konseling yang diakui dengan akreditas di bidang itu. Konselor menjalankan peran yang berbeda dengan psikoterapis. Peran konselor adalah melaksanakan konseling, baik konseling individual, konseling kelompok, konseling keluarga, konseling karir, konseling pendidikan, baik konsultasi dengan guru, konsultasi dengan orang tua, dan evaluasi layanan bimbingan dan konseling, serta memfasilitasi rujukan lembaga atau ahli di luar lingkungan sekolah. Dari segi perkembangan peran konselor sekolah pada tiap lingkungan sekolah unik, namun semuanya terfokus pada hubungan interpersonal dan intrapersonal. Konselor sebagai pendidik profesional melakukan pelayanan konseling sebagai salah satu upaya pendidikan untuk membantu individu memperkembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangan dan tuntutan lingkungan. Konseling membantu individu mengaktualisasikan dirinya secara optimal dalam aspek kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kecerdasan sosial, dan kecerdasan kinestetik, sehingga akan dapat diwujudkannya manusia yang berhasil sebagai pribadi mandiri atau makhluk individu sebagai bagian dari sistem sosial yang saling berinteraksi dan mendukung satu sama lain, dan sebagai pemimpin bagi terwujudnya kehidupan yang lebih baik di muka bumi. Selanjutnya kita akan masuk membahas tentang kepribadian konselor. Kemudian saya akan menjelaskan di sini bertolak dari Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 pasal 1 yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan usaha dasar untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara efektif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengenalan diri, kepribadian, kecerdasan bangsa dan negara. Maka dapat diterima pendapat yang mengatakan bahwa pendidikan di dalamnya termasuk konselor seyogianya adalah pribadi-pribadi yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan kemudian berpandang positif dan dinamis tentang manusia sebagai makhluk spiritual, bermoral individual dan sosial, kemudian menghargai harkat dan martabat manusia yang kemudian menampilkan nilai, norma, dan moral yang berlaku dan berakhlak mulia, dan menampilkan integritas dan stabilitas kepribadian dan kematangan emosional, serta cerdas, kreatif, mandiri, dan berpenampilan menarik. Konselor harus dapat mengambil keputusan tentang tindakan apa yang seharusnya dilakukan dalam menghadapi konseling yang seperti apapun kondisinya. Terdapat beberapa ciri-ciri dan karakteristik yang lebih khusus. Ciri-ciri penting dikemukakan oleh Corey sebagai berikut. Yang pertama, memiliki cara-cara tersendiri. Konselor selalu ada dalam proses pengembangan gaya yang unik yang menggambarkan filsafat dan gaya hidup pribadinya. Kemudian memiliki kehormatan diri dan apresiasi diri,
Mereka dapat menerima, meminta, dan dibutuhkan dari orang lain, dan tidak menutup diri dari orang lain. Kemudian mempunyai kekuatan yang utuh, terbuka terhadap perubahan, dan mau mengambil resiko yang lebih besar, dan terlibat dari proses pengembangan kesadaran diri oleh orang lain. Mau dan mampu menerima dan memberikan toleransi terhadap ketidakmenentuan, kemudian memiliki identitas diri, dan mempunyai rasa empati hidup. Artinya, pilihan mereka berorientasi pada kehidupan perasaan sangat mendalam. Kemudian, autentik, nyala, sejalan, jujur, dan bijak. Mereka tidak hidup dengan berpura-pura, tetapi berupaya menjadi apa yang mereka pikirkan dan rasakan. Kemudian, memberi dan menerima kasih sayang, dapat memberikan sesuatu dengan sepenuh hati. Selanjutnya, hidup pada masa kini. Mereka tidak mencap dirinya dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh masa lalu ataupun apa yang seharusnya dilakukan oleh masa yang akan datang. Selanjutnya, dapat berbuat salah dan mengakui kesalahan mereka. Dan yang terakhir, dapat terlibat secara mendalam dengan pekerjaan-pekerjaan dan kegiatan-kegiatan kreatif, menyerap makna yang kaya dalam hidup melalui kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa guru BK yang profesional yaitu yang pertama memiliki sertifikat keprofesionalan, maksudnya KONS. Yang kedua, asli lulusan pendidikan bimbingan dan konseling. Ketiga, serta ikut organisasi APKIN. Dan yang terakhir, mematuhi kode etik bimbingan dan konseling. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.